Sing sing ora tau ben tauke. Ben tauke. Oke. Ono piknik ya. Sing muda. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ala azwajihi wa ala dhurriyyatihi wa ala ahli baitihi wa ala silsilatihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Khususan ila hadrati Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wa abaihi wa ummahatihi wa jaddatihi wa ajdadihi wa syuyukhihi wa syuyukhi min syuyukhihi wa limasyayikhihi wa ulamaihi wa mursyidih wa murabbi ruhaniyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kemarin baru saja membahas mengenai masalah muhafadzatu ala a'mali sholihah. Yang kemarin bab yang mana berisi mengenai anjuran-anjuran untuk menjaga amaliyah-amaliyah kebaikan. Kenapa seperti itu? Amaliyah-amaliyah baik itu merupakan anugerah dari Allah. Wong niku lak dikai anugerah kan ya seneng ya, misalkan ini. Wong duwe penghasilan sasine 100 juta. Kan berarti kan wis luar biasa kok sasi 1 juta. Lah kok duit sasi 1 juta kok malah ditinggal ngono iki. Kan. Aku kok ra seneng ya kalau 1 juta ya ngono iki. Ya terus yo ra seneng pengen kan duit kan aneh kan begitu kan. Nah, begitu. Maka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ngendika gitu. Janganlah kamu itu seperti si fulan yang mana dia itu sholat malam kadang-kadang kemudian meninggalkan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin As gitu kan. Ya Abdullah, wahai Abdullah la takun mislam fulanin. Kamu jangan seperti si fulan itu. Nah, di sini Rasulullah tidak menyebutkan nama karena apa? Untuk hal yang mungkin ada unsur kurang baiknya, beliau enggak menyebutkan nama. Itu. Ini anjuran bagi kita kalau kita ingin menyebutkan sesuatu yang mungkin di ukuran manusia masyarakat itu kurang pas, ya bagusnya tidak menyebutkan nama. Ya pokoknya adalah, nah gitu aja. Ada seorang, nah, itu disembunyikan siapa namanya. Gitu. Kamu jangan seperti si fulan ya. Karena yakumu alaina wa taraka qiyamah. Yang mana dia itu sudah biasa mengerjakan sholat malam kok kemudian ditinggalkan. Sampai Rasulullah mungkin mungkin yang bersangkutan itu juga cerita, ya Rasulullah Quran itu kok amalnya lemah. Saat ini Quran itu kok rasa-rasa nih sholat bengi lah ya, seperti itu. Dan biyen iku ya rutin, dan saat ini biyen iku mboten ngeres nih. Ya terus lagi ini gue klotot kemauan kok ulang juara rasa-rasa loh. Bukan berusaha kemudian bagaimana supaya amaliyah itu kembali, tapi nah itu maka itu menjadi sebuah nasihat. Ya mungkin saja bahwasanya di kemudian hari sebulan itu juga kembali mengerjakan sholat malam. Nah, sholat malam itu adalah sholat yang paling baik, sholat sunnah paling baik. Sholat malam itu sholat sunnah paling baik setelah sholat fardu. Maksudnya sholat yang paling baik selepas sholat fardu itu adalah sholat malam. Sholat malam. Ini wes kesepakatan. Itu. Afdhalus sholati ba'dal maktubah sholatul fi jawfil lail. Itu sholat pada tengah malam. Ini kasusnya pada sholat malam. Tapi ini bukan hanya sholat malam saja. Pada apa saja. Biasanya grafia ke orang. Kan? Jadi dalam amalnya kebaikan itu yang dicari itu apa? Yang dicari itu adalah istiqomahnya. Biasanya sedekah ke orang sedekah. Orang kudu akeh ning apa? Istiqomah. Di amalnya itu
biasanya maca Quran kok ora maca Quran. Nah, seperti itu. Mungkin bukan masalah banyaknya, tapi masalah apa? Keistimewaannya. Jadi semuanya itu adalah keistiqomahan. Maka ada sebuah kalimat al-istiqomah itu khairu min alfi karomah. Bahwasanya istiqomah itu lebih hebat daripada 1000 karomah. Karena orang bisa istiqomah itu sudah merupakan kemuliaan. Karomah itu apa sih? Karomah itu kemuliaan. Nah, orang kok istiqomah itu merupakan suatu kemuliaan. Nah, kemuliaan kok ditinggal coba. Kan? Nah, ini gila. Kebaikan di sini adalah amali solihah. Amaliyah solihah. Amal itu berarti jamak. Jamaknya dari amalun. Jadi semua amaliyah kebaikan itu jangan ditinggal. Itu. Maka eh, mungkin dalam beberapa kitab redaksi judulnya berbeda. Kalau ada bab di sini apa namanya, kalau di kitab yang saya pegang itu adalah babun fi muhabbatati ala amali sholihah wa tarki tahawuni biha wa tasahuli fiha, gitu kan. Dan bab yang menerangkan supaya jangan meremeh-remehkan atau apa, melalaikan, jangan meninggalkan, jangan meninggalkan dan apa namanya, meninggalkan meremehkan. Maksudnya jangan meremehkan dan jangan meninggalkan amalia yang sudah dikerjakan. Senajana kok siti gitu kan. Senajana meskipun ini sedikit lah ini apa namanya, kalau dalam kitab Adkar itu Rasulullah sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Jadi mohon, ya Allah, aku memohon perlindungan kepada Engkau dari sifat lemah dan sifat malas. Lemah malas itu diantaranya rasa-rasa nunda-nunda. Gue lah. Nah, ini yang jadi penyakit penyakit mungkin saya atau kita umat Islam seperti itu. Okay. Gitu. Orang itu dia bisa mendapatkan suatu apa namanya anugerah fadl itu ketika dia melakukan sesuatu yang kecil tapi tiap hari, Pak. Kecil tapi dia terus menerus, terus menerus, terus menerus. Saya pernah baca suatu istilah dari Albert Einstein. Itu kan bukan orang Muslim, ilmuwan non Muslim. Ada yang mengatakan beliau Yahudi, ilmuwan Barat. Jadi saya lupa istilahnya, tapi beliau mengatakan gini, beliau ditanya, Prof, itu kan, perkara hebat apakah yang telah engkau temukan? Padahal beliau yang menemukan apa? Teori itu ya, fusi nuklir atau bagaimana itu. Nah, beliau mengatakan istilahnya saya lupa, cuman artinya itu adalah sesuatu yang kecil, tapi dilakukannya itu terus menerus. Tiap hari pasti dikerjakan. Gitu. Jadi iso raiso sebenarnya istiqomah ngaji, apalan, lalaran itu kalau dia apa namanya, kitab Majmuah Tasrif itu kalau anak pondok itu ada pesannya mbahnya siapa itu yang dari Jawa Timur itu, iso raiso sing penting istiqomah ngaji, ngapal, lar-laran, nah itu. Nah, kanti istiqomah, nah, begitu. Dan bisa dikatakan guru-guru kita kalangan para ulama itu beliau-beliau gitu kan, mendapatkan anugerah dari Allah itu karena ketekunan, keistiqomahannya sampai seperti itu. Moga-moga kita awal dia bisa meniru, amin. Dan jadi Bismillahirrahmanirrahim. Babun utawi iki ku suwijining bab fil amri ing dalem masalah perkara bil muhafadzati ala sunnati ing dalem kelawan ngrekso ala sunnati ing atase sunnah wa adabiha lan ngrekso ing atase adab-adab sunnah. Bab yang menerangkan mengenai pentingnya menjaga terhadap amaliyah sunnah dan pentingnya menjaga adab-adabnya sunnah. Qala wis ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala, wa ma ataakum wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa malan apa wae perkara ada kang wis tekakum ing sira kabeh sapa ar-rasul utusane Allah, fakhudhu mongko padha ngalap sapa sira kabeh ing mengolah ma
Wa malan apa wae perkara nah kang wis nyegah sapa rasul ing sira kabeh anhu saking ma fantahu mongko padha mandeka kabeh sapa sira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, apa saja yang utusan Allah itu bawa, ya, perintah-perintah yang dibawa, kebaikan-kebaikan yang dibawa, maka ambillah apa saja semua hal. Ya. Walaupun nanti Nabi itu punya khususiyah, ya. Punya khususiyah. Nabi itu tidak pernah azan. Jadi jangan kita mengatakan kita mengamalkan semua Rasulullah. Rasulullah tidak pernah azan. Gitu. Nanti nggak ada jadi marbot, nggak ada muadzin. Nanti masih tahu nggak ada nih masih tahu ya. Pak Supan langsung mandek pensiun. Karena apa? Usunah Rasulullah itu. Rasulullah nggak pernah ada. Jadi kita nggak ada. Ayo coba. Nggak ada pernah ada itu. Gitu. Karena apa? Kalau misalkan Rasulullah ada, ulama mengatakan menunjukkan bahwasanya itu jadi wajib itu. Nah itu. Tapi di sini oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih, beliau membuat satu bab yang mana bab itu berisi pentingnya menjaga apa namanya? Menjaga amaliyah-amaliyah sunnah dan menjaga adab-adab. Semua yang dibawa oleh Rasulullah, ya, selain kekhususan, ya, khususiyah dari Nabi, maka ambillah itu. Gitu kan. Ambillah itu artinya yang amaliyah itu memang untuk umatnya. Amaliyah yang yang apa umum untuk umatnya. Wa mana hakum dan apa saja yang utusan Allah Subhanahu wa taala itu larang bagi kalian, berhenti. Ya, hentikan. Ya, hentikan. Yang dibawa amalkan, yang dilarang hentikan. Gitu. Ya. Seketika itu juga, ya berarti nanti ada pembahasan masalah seketika itu atau kemudian apa berangsur-angsur, nanti ada pembahasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qala sambil ngendika sinten Allah Gusti Allah taala halim muhayusin Gusti Allah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa malan ora to yantiqu ngendika sinten utusan Allah ngendika anil hawa saking hawa nafsu in huwa kejaba utawi mengkulah nadik iku illa wahyun kejaba wahyu yuha kang den wahyuake apa wahyu sampai dibalani ping pindho. Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan sesuatu dari hawa nafsunya sendiri, dari pemikirannya sendiri, dari apa namanya inspirasi dirinya sendiri. Jadi Rasulullah SAW itu kalau bicara itu apa saja yang beliau ucapkan itu bukan karena ini ide saya seperti ini. Nah, in huwa illa wahyu yuha kecuali apa yang diucapkan Rasulullah itu wahyu yang mana diwahyukan kepada beliau. Gitu. Jadi kalau dalam kata istilah orang Jawa semua nabi-nabi ya, itu makomnya adalah makom dawuh semuanya. Dawuh niku nggih. Jadi nabi-nabi tidak akan melakukan sesuatu kecuali itu perkara yang didawuhkan untuk beliau. Tidak melangkah kecuali dia apa namanya diperintah untuk melangkah. Ini seperti itu. Jadi bentuk wujudnya yang manusia itu tanpa mengurangi apa namanya kehormatan beliau menjadi seorang nabi, beliau tetap dahar, beliau tetap sare, beliau tetap nikah, beliau tetap sakit, tidak mengulangi kehormatan, tidak mengulangi derajat beliau menjadi seorang nabi. Tetapi apa namanya nabi dan rasul itu semuanya berada di bawah bimbingan yang diucapkan, perilakunya ini bukan berdasarkan inisiatif itu. Semuanya secara hakikatnya seperti itu. Walaupun beliau pernah ditanya sama apa namanya seorang sahabat ketika perang Badar, ya Rasulullah ini jenengan di sini itu karena perintah Allah atau karena nganu jenengan sendiri? Oh ini karena saya sendiri gitu. Nah, itu pun berarti menjadi sebuah pelajaran juga kan gitu kan. Bahwasanya Nabi itu tetap menerima suatu usul. Karena Nabi itu dari manusia, Allah angkat dari kalangan manusia, gitu kan. Sehingga menerima bukan salah, enggak, tapi menerima suatu usulan. Nah, ini menjadi suatu hukum gitu kan. Bahwasanya seorang pemimpin itu harus menerima apa namanya? Usulan yang baik dari anak buahnya itu seperti itu. Oke, jadi apa namanya hal itu menjadi suatu hukumnya di situ. Tapi secara haqiqatul amri itu adalah wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyu yuha kecuali apa yang beliau ucapkan, kerjakan itu wahyu yang diwahyukan.
lakukan. Sehingga dibalik daripada apa yang beliau kerjakan, beliau ucapkan itu mengandung unsur hukum, mengandung unsur hikmah. Wa qala samun ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kul samekno sapa sira Muhammad in kuntum lamun ana sapa sira kabeh ana iku tuhibbuna padha tresna sapa sira kabeh Allah Gusti Allah fattabi'u mongko padha anuta sapa sira kabeh ni ingsun yuhbib mongko bakal tresna kum ing sira kabeh Allah sinten Gusti Allah wa yaghfir lan bakal ngapura sinten Gusti Allah lakum maring sira kabeh dunubakum ing pira-pira dosane sira kabeh. Quran surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Wahai Muhammad, sampaikan kepada umat. Jadi, siapa apa namanya? Apa yang disampaikan? Di sini beliau apa namanya? Khitabnya lawan bicaranya para sahabat, gitu kan. Tetapi ayat ini tidak ditujukan bagi sahabat saja, tapi sahabat dan umat beliau sampai hari kiamat. Sehingga redaksinya menggunakan kuntum bukan antum. Sampaikan wahai Muhammad kepada umatmu, apabila kalian semua mengaku mencintai Allah, gitu. Nek kowe kabeh, kalau kalian semua mengaku kalian mencintai Allah, pembuktiannya apa? Pembuktian kamu mencintai Allah itu apa? Maka Allah membimbing, Allah jauh kepada Rasulullah, sampaikan kepada umatmu, yang mana umatmu itu kalau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah saya. Nah, gitu. Jadi kita tidak bisa beragama tanpa apa namanya, tidak bisa beragama tanpa Rasulullah, itu tidak bisa. Maka ada orang yang mengatakan ada suatu aliran, ya kita itu coba Al-Quran saja, tidak perlu hadis. Al-Quran itu pasti, bukan pasti, wajib, gitu kan. Al-Quran itu wajib menggunakan hadis, gitu kan. Untuk Pak Malik, Pak Malik, ziarah nih Pak Malik, ziarah nih. Al-Quran itu wajib, apa? Wajib memerlukan hadis. Karena apa? Tidak bisa kita akan memahami Al-Quran kecuali memahami hadis. Gitu. Nah, kemudian Rasulullah menjabarkan Al-Quran dengan kalam-kalam yang ada dari lisan beliau. Sahabat faham ketika itu. Nah, tabi'in itu nggak bisa memahami Al-Quran. Tabi'in nggak bisa memahami Al-Quran, nggak bisa memahami hadis kecuali atas kalam-kalam para sahabat. Gitu loh. Atba'u tabi'in itu nggak bisa memahami Al-Quran, nggak bisa memahami hadis kecuali apa? Harus dengan menggunakan kalamnya tabi'in, ya, dibantu dengan kalamnya tabi'in, ya, sehingga kalam tabi'in bisa memahami kalam sahabat, itu yang digunakan untuk memahami apa namanya hadis dan memahami Al-Quran. Jadi kalau orang sekarang kita langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis, caranya lewat sopo. Atba'u tabi'in generasi ketiga, ya, level-level Imam Abu Hanifah, level-level Syekh Ahmad, level-level apa? Muhammad bin Munkatsir, level-level Imam Bujair itu beliau-beliau itu tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis kecuali memahami gurunya, ya, kalam gurunya yang mana kalam gurunya itu diambilkan dari kalam gurunya sebelumnya, gitu. Level atba'u tabi itu nggak bisa memahami kalam Allah, nggak bisa memahami kalam Rasulullah kecuali dengan menggunakan kalam gurunya, gitu. Imam Malik rahmatullah alaih itu nggak bisa memahami Al-Quran, nggak bisa memahami hadis kecuali beliau itu menggunakan apa namanya penjabaran dari gurunya Imam Nafi' rahmatullah alaih. Baru kemudian Imam Nafi' menjelaskan ini begini caranya. Ini dulu guru saya Abdullah bin Umar ngajari saya seperti ini. Gitu. Karena apa? Imam Nafi' itu adalah muridnya Sayyidina Abdullah bin Umar. Gitu. Nah, Sayyidina Abdullah bin Umar itu nggak bisa memahami Al-Quran kalau nggak dijelaskan sama Rasulullah. Jadi itu ada caranya. Nah, sistem apa namanya pembelajaran seperti ini namanya sanad. Kalau misalnya mari kita apa namanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah harus ada dalilnya. Gitu kan. Nah, sistematikanya berdalil itu bagaimana Ustaz? Ya, itu kan harus ditanyakan. Apakah semua kiai dalil kan gitu? Apa Mbak Syem Asyari nggak pakai dalil? Apakah Kiai Ahmad Dahlan nggak pakai dalil? Gitu kan? Apakah apa namanya Profesor apa Ramadan Abdul nggak pakai dalil gitu kan? Apakah Imam lain nggak pakai dalil? Itu semua pakai dalil semua. Tapi bagaimana cara kita berdalil?
Orang sekarang nggak tahu nahwu, nggak tahu sorof, nggak tahu mantek, nggak tahu balaghah, nggak tahu ma'ani, nggak tahu badi'. Kita pokoknya langsung kembali kepada Al-Quran. Nah, sekarang ditanya, tata cara sholat menurut Al-Quran bagaimana? Ada nggak? Kan? Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan sholat dari Al-Quran langsung bagaimana? Coba caranya gimana? Gitu. Tata cara mana haji dari Al-Quran? Gimana caranya? Maksudnya gimana? Gimana? Ditanya gimana coba? Gitu. Maka perlu bimbingan daripada ulama. Nanti nyampur-nyampur gitu kan. Nyampur-nyampur. Gitu.
Akhirnya jadi gini ya, Rasulullah itu mau dilempar batu seperti ini. Nah, akhirnya, habis baterai nih. itu Nggak usah. Mic-nya mati itu kan. Baterainya habis. Baterainya habis. Belum dicas. Nggak dipersiapkan. ya nggak apa-apa, no problem. Nah seperti itu, apa namanya? Ingin orang kafir mencelakai Rasulullah SAW itu juga apa namanya? Rasulullah dijaga, ini gagal terus begitu. Gagal terus nih, sebaik-baik apa namanya jasad-jasadnya Rasulullah. Ya. Sehingga jasad Rasulullah itu ingin apa? Mau dicuri. Beberapa kali. Nah, jasadnya Rasulullah itu kan gini, ada sahabat yang disuruh bekam. Terus kemudian Rasulullah bilang, ini darah saya dibuang. Gitu. Oh iya Rasulullah. Habis itu balik lagi ditanya, kamu buang di mana darah saya? Saya buang di tempat yang paling aman. Terus Rasulullah gini, kamu minum ya darah saya? Iya. Terus Rasulullah ngendika, darah yang darahnya tercampur dengan darahku tidak akan dibakar di neraka. Nah, sebuah rokah jasadnya Rasulullah itu barokahnya luar biasa. Maka apalagi usaha dakwahnya Rasulullah. Dan maka meneruskan perjuangannya Rasulullah itu luar biasa lagi. Jasadnya Rasulullah itu, kalau jasadnya Rasulullah kita nggak akan menangin Pak, kecuali mungkin ada beberapa di museum ya. Tapi cita-citanya Rasulullah itu pasti kita bisa. Itu mengajak orang taat, ngajak orang sholat, ngajari ngaji, itu adalah usahanya Rasulullah. Nih, itu masya Allah barokahnya luar biasa. Nah ini ngajak orang taat, ngajak orang ngaji ini dibuka lebar-lebar itu. Kalau zaman dulu ngajak orang sholat itu tidak boleh kecuali nabinya, kok ngajak-ngajak barang. Kurang nabi kok ngajak-ngajak barang gitu. Tapi apa namanya? Bagi apa namanya? Umat Muhammad ini dibuka itu kan. Jadi kalau kalian di sini Allah ngendika, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, ngaku cinta, maka ikutlah saya. Ikutlah saya itu sistem kerja saya, ikuti. Surahnya, perasaannya itu bagaimana? Sirahnya, perjalanannya bagaimana? Sarirohnya, perasaan. Surah bentuknya bagaimana? Sirah perjalanan bagaimana? Sariroh risonya, pemikirannya, perasaannya itu bagaimana? Gitu. Itu surah, sirah dan sarah. Surah itu bentuknya bagaimana? Rasulullah itu. Penampilannya bagaimana sih Rasulullah itu? Ya. Gitu kan. Berarti harus pakai jubah terus Ustaz? Ya enggak juga, gitu kan. Mengawai itu orang Arab karena kalau pakaian itu ada unsur adat. Walaupun ada kesunahan kita menggunakan gamis yang panjang itu ada unsur kesunahan. Tapi orang NU jarang pakai jubah. Ya itu apa namanya? Gini, dalam setiap daerah itu ulama dalam membawa itu memasang strategi yang bermuatan kearifan lokal gitu. Sehingga tidak membuat jurang yang mencolok antara orang Islam dengan non Islam ketika itu. Seperti Sunan Kalijogo lebih sering menggunakan pakaian-pakaian rakyat daripada menggunakan. Enggak, zaman dulu belum ada belangkon. Ikat belangkon itu ada ketika zamannya Sultan Agung Hanyakrokusumo. Itu belangkon. Nek zaman dulu ikat. Gitu. Haji daerah Jogja itu pada pakai belangkon semua. Itu. Biasanya nek belangkon itu adalah sunnahnya siapa? Sultan Agung Hanyakrokusumo itu belangkon. Nah sebelumnya itu ya beliau pakai sorban. Cuma karena pengen lebih ringkas, kemudian dipepet kan sorban kan kain diuntel gitu kan, diudeng kan. Itu enggak, kayaknya kan ditekuk itu tipis 2 atau 3 lapis itu, terus dipanjang begitu. Kan tipis itu, wong kain mau lapis. Terus diudeng. Terus dijahit. Jadi belangkonnya asli itu ada 17. Gitu, ada 17. Nah, ada mendolnya di sini ya karena itu dulu aslinya adalah rambut yang digelung. Nah, rambut yang digelung atau karena mendolnya ini menunjukkan itu. Nah, itu ada beberapa macam itu mengenai masalah belangkon. Itu zamannya Sultan Agung Hanyakrokusumo. Nah, mengikuti Rasulullah itu adalah orang yang ngaku yang pengen mendapatkan keridhaan Allah,
dan orang yang ingin mendapatkan apa? Keselamatan pada hari akhir. Liman kana yarjullaha wa yaumal akhirah. Gitu kan? Jadi apa namanya? Dalam diri Rasulullah itu ada contoh yang bagus, sungguh-sungguh dalam diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik, yang bagus, contoh yang bagus, gitu kan? Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Al-Quran. Itu kan. Dan bagi orang yang mengaku apa ingin mendapatkan keridhaan Allah, dan bagi orang yang ingin mengaku, dan bagi orang yang mengaku ingin mendapatkan keselamatan di akhirat, syaratnya apa? Ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keimanan, dalam ubudiyah, dalam muamalah, dalam muasyarah, dalam akhlak, seperti itu. Pernikahan, bagaimana Rasulullah mencontohkan pernikahan? Orang pacaran, jangan seperti itu. Berapa orang pacaran? Ya memang pacaran itu sunnah Rasulullah. Terus bagaimana pacaran setelah pernikahan? Nek pengen gandrung karo wong wadon, bapake parani. Pak, ya, sepindah dalam paring asmo kali depan kalau paring asmo Ahmad griyane Sidosari, ya. Sewangene jenengan sepindah silaturahmi kaping kalihipun menawi dados kersane Gusti Allah sae badhe nglamar putrinipun panjenengan. Ngono, lanang iki ngono. Wong lanang iki parane bapake tembung anake. Ora malam minggu apel ya Mas Bang. Ora malam minggu ora ya Bang begitu. Ya wong Islam ngono, wong lanang tenan iki ngono, parane bapake tembung akad nikah, qabil tu nikah, wa tasbijaha lima harin madkurin ajalan. Utang dhisik ora apa-apa, ora kudu halal, ora apa, utang dhisik ora apa-apa. Gitu. Jadi mahar nikah itu ora kudu cash, ora kudu kontan, bisa hutang. Itu adalah sunnah dalam pernikahan. Nah, lagi duit sebelah enggak apa-apa tadi. Ora apa-apa, sing penting sing wedok ridho. Nah, jadi ngaji kalau untuk pada kalangan anak remaja itu sudah masuk pada pembahasan pernikahan. Karena remaja itu ngajinya pernikahan, bab-bab masalah pernikahan. Yo kan kudu mapan sik. Lho mapan sing kudu kaya ngopo gitu kan. Yo ora kudu kabeh kaya anake Jokowi, wong Jokowi anake presiden kan ya enak-enak wae. Gitu kan. Kan kudu ngene sik. Tidak semua orang punya struk gaji, tapi semua orang pasti punya rezeki. Sampai duit tangan sehat, duit sikil sehat. Uteke sok mikir to saged bebas kerja. Meh dagang, ya toh. Bebas, wes terserah. Gelem obah, insyaallah entuk rezeki. Lah ngono, iki prosesnya seperti itu. Jam ini Jam 6 lebih. Jam 6 wah iki ayat wis kan doa. Jam 6 pun jadi 5. Memang ini ayat suku nafsi ini Pak. Ikirin ya? Benar apa ya? Gitu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.